Hai guys, jumpa lagi dengan saya Niko Boyga. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai protokol kesehatan, ya. Tapi pembahasannya bukan bagaimana maskernya yang baik, bukan. Tapi kita akan melihat inspirasi lain, ya, dari protokol kesehatan yang kita lakukan setiap hari. Ya, nanti guys kita akan lihat di sana ada teman-teman yang sedang duduk, ya. Kita tanya mereka, apakah mereka punya satu inspirasi buat kita? Oke guys, mari kita ke sana ya. Hai guys, apa kabar nih? Baik. Ini lagi ngobrolin apa nih kira-kira? Ini nih bro, kita mau ngomongin 2 tahun kita pakai masker ya. Mau sampai kapan ya kayak gini terus nih? Oke. Ya memang pandemi ini sebetulnya ya guys, ini banyak mengajarkan kita ya dari sisi lain ya. Kita mengenai prokes itu kan tahu ya, ada 5 ya. Pertama memakai masker, ya. Kedua mencuci tangan. Ketiga menjaga jarak. Yang keempat menghindari kerumunan. Yang kelima mengurangi mobilitas. Dari 5 ini, kira-kira kalian punya nggak inspirasi lain ya tentang kehidupan? Jadi bukan bagaimana saya mau membahas mengenai pakai masker yang benar seperti ini. Saya rasa itu udah biasa ya. Nah, kita akan menilai dari sisi yang lain. Sepertinya pandemi ini banyak mengajarkan kita nih, ya, pada kehidupan kita. Coba, ada nggak yang punya inspirasi tentang kehidupan ini? Misalnya yang pertama nih, memakai masker. Seperti apa? Memakai masker. Nah, coba. Kalau memakai masker itu kan seperti kita menutupi wajah kita kan. Ya. Jadi benar-benar dari mulut sampai hidung tuh ditutup. Gitu. Jadi benar-benar separuh wajah kita tuh tertutup gitu loh. Ya. Kalau dari memakai masker ini, saya melihat ada satu nilai kehidupan, yaitu bagaimana kita bisa menjaga ucapan kita, supaya kita hanya membicarakan hal-hal yang baik, dan juga kita tidak mengendus-endus atau mencari-cari kesalahan orang. Misalkan kita menyebarkan berita hoax, fitnah, gosip, seperti itu. Wow, luar biasa ya. Mantap ya. Mantap. Ternyata kita tuh bisa loh, ya. Secara tidak sadar kita tuh bisa melihat sesuatu yang ada hal lain gitu ya. Yang kedua apa? Mencuci tangan. Ada yang punya ide? Oke, mencuci tangan tuh kalau saya nih ya, menurut saya setelah pandemi ini kita cuci tangan tuh menjadi satu kebiasaan baru yang dipaksa dalam tanda kutip harus cuci tangan terus. Nah, ada nggak nilai lain? Nah, kalau saya melihatnya, cuci tangan ini adalah bagaimana kita diajarkan untuk membersihkan, ya, membersihkan tangan-tangan kita itu dari bentuk-bentuk kejahatan yang mungkin selama ini sering kita pakai nih. Tangan ini secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan bentuk-bentuk kejahatan, ya, entah itu menganiaya, entah itu memukul dan lain-lain lah. Tetapi sekarang ini mari kita diajarkan untuk membersihkan tangan-tangan ini untuk tidak melakukan bentuk-bentuk kejahatan. Nah, itu yang saya dapat, gitu, ya. Sekarang yang ketiga. Iya, saya yang ketiga. Nah, coba. Yang ketiga ini apa tadi? Ya? Menjaga jarak. Oke, coba menjaga jarak seperti kalau apa? kita pikir-pikir ya guys, jaga jarak. Pemerintah ngajarin kita menjaga jarak kurang lebih 1 meter lebih ya, gitu kan? Kalau kita pikir-pikir nih, banyak tingkat kejahatan juga muncul nih, gitu kan? Tapi kalau kita pikir dengan kita nggak berdekatan gitu, tapi dengan adanya jaga jarak kita bisa jadi lebih aman kayaknya, gitu kan ya? Saya mikirnya gitu juga ya. Jadi menjaga jarak juga mengajarkan kita bagaimana kita juga sebenarnya menjauhi dari kejahatan-kejahatan. Iya kan? Bener. Orang lain lakukan atau yang kita lakukan. Jadi menjaga jarak ini juga ada satu hal nilai lain yang memang kita bisa pelajari dari sana. Oke, luar biasa. Yang keempat apa? Menghindari kerumunan. Oke. Nah, sekarang kamu punya ide apa nggak? Coba. Nih, untuk pandemi ini kan kalau kita kan emang dilarang ya untuk berkerumun, itu kan emang sangat susah ya. Misalnya tuh kayak anak-anak yang suka berkumpul sama teman-temannya. Betul. Nah, tapi sih dengan kita menghindari kerumunan ini kan mengurangi dari dampak pandemi ini. Gitu. Terus kita juga bisa bisa menghindari dari kayak gosip, seputar gosip, ngerumpi dan lain-lainnya lah. Gitu. Jadi ya, ada positifnya lah untuk menghindari kerumunan ini.
Oke, jadi menghindari kerumunan ini intinya adalah bagaimana kita juga diajarkan untuk salah satunya yang biasa kita nih bergosip gitu ya. Nah, dengan kata menghindari kerumunan artinya kita juga mengurangi gosip-gosip nih harusnya begitu ya. Jadi emang artinya ada nilai-nilai lain yang bisa kita ambil dari prokes yang kita terapkan ini. Ya, yang terakhir ada apa? Mengurangi mobilitas. Yang kelima. Nah, kalau saya melihat mengurangi mobilitas ini kan di awalnya juga disebut sebagai di rumah saja. Ya kan? Ada kata lainnya di rumah saja gitu. Tapi setelah berkurang maka orang boleh mobilitas untuk kerja gitu ya. Nah, kalau saya melihat ini adalah bagaimana kita kalau diam di rumah saja atau mengurangi mobilitas untuk melihat ke dalam diri. Gitu ya. Kalau saya melihatnya adalah bagaimana kita melihat ke dalam diri kita yang selama ini mungkin kita lupa kali ya, bukannya nggak mau, mungkin lupa dengan kesibukan yang luar biasa. Dengan adanya pandemi ini seolah-olah kesibukan kita itu dikurangin kan? Nah, bagaimana kita melakukan introspeksi diri kita, ya, merenung terhadap diri kita, melihat lebih dalam terhadap diri kita sendiri. Nah, dengan adanya mengurangi mobilitas, kita otomatis lebih banyak di rumah, ya, lebih banyak di rumah saja. Nah, itu adalah poin-poin yang bisa saya dapatkan, gitu. Ya, ternyata bisa ya. Sebelumnya nggak kepikir ya? Iya, kita nggak kepikir. Nah, itu. Cuma mikirin negatifnya aja. Negatif aja nih. Sebenarnya positifnya banyak. Nah, itu dia. Ternyata positifnya untuk kita melihat dari nilai-nilai inspirasi kehidupan itu ternyata juga luar biasa. Ya, memang pandemi ini secara tidak langsung, ya, kalau mau ngomong bahasa lebih kerasnya adalah virus ini ternyata mengajarkan kita gitu. Ya, virus ini mendidik kita gitu, yang mungkin dulu akan lupa, kita tiba-tiba jadi inget lagi nih, oh kita harus begini, kita harus begitu gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita serap ya di dalam pandemi ini. Jadi kita juga tidak usah mengeluh lagi untuk melaksanakan prokes ini. Semoga pandemi ini segera berakhir ya, kita bisa melaksanakan hal-hal normal kembali. Gitu. Oke guys. Terima kasih atas inspirasinya, semoga bermanfaat buat kita semua. Ya, terima kasih ya. Ya, sampai jumpa lagi ya. Oke guys, itu tadi adalah inspirasi kehidupan yang bisa kita dapatkan melalui prokes, ya, protokol kesehatan yang kita lakukan di masa pandemi ini. Ya. Jadi kalian mungkin juga bisa mendapatkan nilai lain ya untuk inspirasi kehidupan kalian sendiri ya, ataupun mungkin orang-orang sekeliling Anda. Ya. Untuk itu kita jangan bosan-bosan untuk melaksanakan prokes ya sesuai standar yang telah ditetapkan. Sampai jumpa guys pada inspirasi kehidupan berikutnya. Terima kasih.